Jadi sebenarnya tidak ada itu perubahan kurikulum ya Pak? Nah, kenapa kami menerapkan deep learning itu? Ada banyak kritiknya. Misalnya nanti sekolahnya sekolah satu atap begitu, bisa SD, SMP, SMA dalam satu sekolah yang sama, tinggal jam masuknya saja yang berbeda. Halo sahabat Kompas, kali ini kita akan membahas isu-isu menarik yang ramai diperbincangkan di publik terkait dengan deep learning, kurikulum merdeka, dan isu-isu persekolahan lainnya. Nah, untuk mengetahui duduk perkara dari hal-hal yang saya sebutkan tadi, kita sudah bersama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Abdul Mukti. Terkait kurikulum yang selama ini ada di masyarakat gitu Pak. Nah, mungkin Bapak juga menggagas adanya deep learning. Nah, itu masyarakat bertanya-tanya. Sebenarnya apa pergulatan sehingga ini muncul? Ya, yang pertama saya tegaskan bahwa kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka itu dua-duanya sekarang masih berlaku di sekolah-sekolah di Indonesia. Ada sekitar 53% sekolah yang menggunakan kurikulum Merdeka dan sisanya masih pakai kurikulum K13. Dan dalam kaitan dengan deep learning itu bukan kurikulum. Tetapi deep learning atau kami pakai istilah pembelajaran mendalam, itu pendekatan dalam pembelajaran. Nah, kenapa kami menerapkan deep learning itu? Ada banyak kritiknya, misalnya literasi kita rendah, numerasi kita rendah. Literasi itu bukan sekedar melek huruf, ya. Artinya orang bisa membaca huruf-huruf. Tapi literasi itu adalah kemampuan membaca, memahami, dan kemudian memaknai apa yang dia baca itu. Itu namanya literasi. Nah, kemudian numerasi itu juga bukan sekedar dia bisa berhitung plus ini, plus ini, plus ini. Tetapi kemudian dia bisa memiliki logika matematika. Logika yang berhubungan dengan bagaimana kita ini memahami berbagai macam formula, rumus-rumus dan seterusnya, yang itu sebenarnya adalah makna dari numerasi itu. Skor PISA kita rendah, tapi tentu kita tidak menyalahkan siapa-siapa kan. Kita mencoba melihat itu dari hulunya. Sebenarnya akar masalahnya di mana kok sampai skor PISA kita itu rendah. Nah, ternyata setelah kita mencoba memahami dan berdasarkan kajian di kementerian juga, skor PISA kita itu rendah karena pembelajaran kita selama ini itu masih berorientasi kuantitatif. Pembelajaran yang orientasinya itu fakta-fakta atau hal-hal yang memang tidak memberikan ruang yang melibatkan berpikir tingkat tinggi. Karena itu maka ada problem di sini. Problemnya dalam pengamatan saya sebagai seorang yang menekuni dunia pendidikan, terutama secara disiplin saya memang orang pendidikan, itu karena pendekatan pembelajaran kita itu masih terlalu kuantitatif. Belum sampai problem solver. Betul, gitu ya Pak? Kuantitatif. Nah, kuantitatif itu ada dua yang dominan situ. Yang pertama itu surface learning, yang kedua achievement learning. Surface learning itu artinya belajar hanya untuk dia ingin senang-senang saja. Ya udah relax aja belajar gitu. Yang kedua achievement itu orientasinya angka-angka. Dia pengen dapat nilai berapa, skor berapa gitu. Selalu angka-angka dan banyak sekali ulangan. Jadi sistem pendidikan kita itu sekarang examination ridden istilahnya itu. Dan itu memang menjadi bagian dari pendekatan yang dominan. Sehingga ada beberapa laporan dari UNESCO yang menyebutkan bahwa banyak negara termasuk Indonesia itu mengalami masalah namanya schooling without learning. Dia sekolah tapi nggak belajar. Ya kenapa nggak belajar? Karena yang dia pelajari dia nggak ngerti. Yang dipelajari itu bukan sesuatu yang mereka perlukan. Dan tidak bisa kemudian memberikan kepada mereka kepuasan yang sifatnya intelektual, kebahagiaan yang sifatnya intelektual dari yang dia pelajari itu. Karena itu maka kita mencoba untuk melihat masalah ini secara lebih utuh lagi. Kita pernah mengalami peristiwa yang menimbulkan learning loss ya.
sebagai akibat dari pandemi COVID-19 itu kan banyak negara termasuk Indonesia mengalami learning loss itu. Nah kita ingin memperbaiki ini dari hulunya. Nah hulu itu kita lakukan dengan merubah pendekatan pembelajaran dari yang orientasinya kuantitatif atau pendekatannya kuantitatif ke arah yang sifatnya kualitatif. Pendekatan kualitatif yang disebut dengan pembelajaran mendalam itu adalah proses di mana dalam belajar itu para murid itu aktif terlibat, menangkap, kemudian memaknai, menyimpan informasi dan menggunakannya kembali. Nah tapi prosesnya adalah proses yang mendalam. Oke. Nah itu bagaimana guru bisa mengakselerasi itu juga gitu? Nah disitulah sebenarnya proses guru sebagai fasilitator pembelajaran itu terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Jadi pemahaman siswa aktif itu jangan dimaknai guru tidak aktif. Oke. Atau guru yang aktif jangan dimaknai murid tidak aktif. Ini mereka bersama-sama terlibat dalam proses itu. Sehingga ketika misalnya mereka belajar, sudah ditentukan dulu yang mau kita pelajari materinya ini. Disampaikan di depan. Nah ini kan pendekatan yang bisa dipakai dalam Merdeka Belajar kan, outcome based learning itu kan itu. Nah sekarang untuk Anda memahami itu, bisa mempelajari itu, yang harus Anda pelajari itu ini diberikanlah bahan misalnya bacaan atau bentuk-bentuk lain, pertanyaan dia stimulasi oleh guru selama diskusi gitu dan kemudian diarahkan sambil kemudian melibatkan kelas supaya semua gagasan itu berasal dari murid. Sehingga kelas hidup gitu ya. Kelas Pak? menjadi hidup. Dan itu bisa difasilitasi dengan teknologi misalnya kan. Jadi sebenarnya tidak ada itu perubahan kurikulum ya Pak, hanya pendekatannya Pendekatannya aja yang coba kita rubah. Karena itu supaya bisa membahas yang mendalam seperti itu, materi pembelajarannya kita kurangi. Oke. Sedikit yang dipelajari, tetapi mendalam. Sehingga terjadi proses interkoneksi antar ilmu, penerapan ilmu, kemudian pengembangan ilmu, dan kemudian tentu saja penanaman nilai-nilai berbasis ilmu. Gitu. Menarik Pak. Karena belakangan juga ini berarti merangsang siswa itu tidak hanya berpikir sempit gitu ya Pak. Ya. Dan apa ya? Apalagi belakangan Justru dia berpikir terbuka. terbuka. Ya, dan itu melatih, Mas, dengan belajar mendalam itu, melatih murid-murid kita ini melihat masalah dari banyak sudut pandang. Setuju Pak. Problem orang sekarang itu adalah melihat masalah dari satu sudut pandang saja. Dan dianggap satu sudut pandang itu kebenaran tunggal. Mutlak, ya. Nah ini yang menjadi problem kenapa orang itu mudah marah, tidak mau mendengar yang lain karena itu. Nah kalau sekarang sejak pembelajaran sudah dimulai dari bagaimana dia bisa melihat masalah dari banyak sudut pandang, maka dia menjadi orang yang terbiasa berpikir komprehensif, melihat masalah dari banyak perspektif, yang dengan itu dia menjadi orang yang punya kepribadian dan pikiran yang terbuka. Wah, menarik. Jadi pesannya itu sebenarnya banyak ya Pak? Di situ tujuannya. Sebenarnya yang kita maksud dengan pembelajaran mendalam Belajar itu. mendalam. Bahwa ini tidak lepas dari program Bapak yang mendigitalisasi gitu ya Pak ya. Pembelajaran itu memang arahnya ke sana Pak. Banyak ke daerah-daerah 3T juga Bapak. Itu tidak hanya di daerah 3T ya, termasuk di kota-kota juga bisa. Kan itu membantu supaya pembelajaran menjadi lebih menarik. Oke. Pembelajaran menjadi lebih kaya. Nah tapi untuk yang memang di daerah 3T itu, kan kita ada kesulitan, misalnya keterbatasan sarana prasarana, sehingga tidak bisa dibangun sekolah di situ. Mungkin keterbatasan guru, karena tidak ada guru yang mau mengajar di daerah yang terpencil. Lalu solusinya apa? Solusinya adalah membangun rumah-rumah belajar. Dia bisa berbasis sekolah, nanti sekolahnya sekolah satu atap begitu, bisa SD, SMP, SMA dalam satu sekolah yang sama, tinggal jam masuknya saja yang berbeda. Gurunya mungkin tidak harus merekrut guru atau memindahkan guru tempat lain, bisa jadi misalnya di situ ada tokoh atau mungkin guru atau siapa yang mau di situ, nanti dia menjadi relawan pendidikan. Atau bisa juga pembelajaran jarak jauh, distance learning, yang di situ nanti dia punya, tadi kan sudah pakai itu kan, pakai apa, televisi yang cerdas itu dan berbagai macam sistem digital, yang dia bisa nanti mendapatkan kiriman materi pembelajaran. Sehingga dia bisa, saya bayangkan nanti
Sudah ada yang mencoba membantu kita misalnya untuk pembelajaran dengan tab kan, dengan tablet itu. Nah nanti bisa saja kan, dia karena harus bekerja, Betul. belajarnya mungkin ya kalau dulu kita bayangkan ya misalnya duduk di punggung kerbau itu sambil main seruling gitu. Nah, mungkin sekarang dia bisa saja duduk di punggung kerbau sambil pegang tablet untuk belajar yang isinya materi pembelajaran. Saya bayangkan itu nanti bisa seperti itu dengan digitalisasi itu. Oh, dan itu tidak hanya perkotaan ya Pak, bahkan sampai di daerah-daerah 3T tadi ke situ ya arahnya. Iya. Ya. Kira-kira begitu nanti. Sehingga sekali lagi saya sampaikan bahwa pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum, tetapi pendekatan dalam pembelajaran. Bisa diterapkan untuk K13, bisa juga untuk kurikulum merdeka. Jadi tidak ada perubahan apapun ya Pak ya? Kami nggak merubah kurikulum. Baik, oke. Terima kasih Pak Makasih. untuk penjelasan deep learning. Demikian teman-teman sahabat Kompas, mungkin ini menjadi pencerahan buat kita bisa mengetahui lebih dalam deep learning itu seperti apa. Mungkin juga ditunggu juga Pak ada tulisan lebih mendalam terkait itu ya Pak dari Harian Kompas. Mudah-mudahan saya sempat menulisnya. Siap. Ya, gitu sahabat Kompas. Selamat siang. Terima kasih.